Perintah Kaisar Naga, Bab 3055-3056. Haha, nada bicaramu terlalu sombong, kamu pikir kamu siapa? Bahkan, jika aku berdiri diam di sini dan kamu menyerangku, kamu tidak akan bisa menyakitiku. Huoxia berteriak dengan dingin, seolah-olah tidak khawatir sama sekali. Akan tetapi, sebenarnya, dia sangat ragu-ragu di dalam hatinya. Sebab, keadaan Dev sangat aneh saat ini, dia jelas berada di peringkat kelima dari alam komposit, tetapi, aura yang dipancarkannya, sama kuatnya dengan peringkat ke-9 dari alam komposit. Keadaan itulah yang membuat Huoxia meragukan penilaiannya, sehingga, dia menjadi lebih berhati-hati, sambil mundur diam-diam, menjauhkan diri dari Dev. Kemanakah sikap angkuh yang kamu tunjukkan sebelumnya? Apakah kamu mencoba untuk berpura-pura bersikap tenang? Apapun yang ingin kamu lakukan, semuanya tidak berguna bagiku. Kamu telah menyakiti Nona Gao, tidak peduli seberapa jauh kamu berlari, kamu tetap harus mati. Dev tampak dingin, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dev menyingkirkan pedang pembunuh naga, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di atas langit, dan area di sekitarnya menjadi gelap. Telapak guntur. Dev berteriak dengan keras, awan hitam yang sudah berkumpul di atasnya, seketika berubah menjadi telapak tangan besar. Di dalam cetakan telapak tangan besar itu, kilat menyambar dan menggelegar, menimbulkan suara gemuruh yang dahsyat. Huoxia, yang sedang menyaksikan cetakan telapak tangan besar di langit, tiba-tiba mengerutkan kening, dan segera melarikan diri. Sangat disayangkan, telapak guntur jatuh dan mendarat langsung di tubuh Huoxia. Boom! Dalam sekejap, cetakan telapak tangan besar menghantam tanah, dan tubuh Huoxia terkubur di dalamnya. Ledakan! Ledakan! Dev menyerang Huoxia dengan telapak guntur lagi dan lagi, yang menghantam tubuh Huoxia dengan keras, dan pada akhirnya, tubuh Huoxia dipaksa masuk ke dalam tanah, lebih dari 10 meter jauhnya. Huoxia bisa merasakan semua tulang di tubuhnya patah, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Matanya penuh dengan kepanikan, dia tidak pernah menyangka, telapak guntur milik Dev akan begitu kuat. Setelah Dev menghentikan serangannya, dengan sisa-sisa tenaganya, Huoxia perlahan merangkak keluar dari lubang yang dalam. Namun, begitu dia keluar dari kubangan, dia melihat Dev sudah berada beberapa meter di depannya, dengan pedang pembunuh naga di tangannya. Dev mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya, kemudian dia menutup matanya sedikit. Energi spiritual seluas laut meletus dengan ganas. Sejumlah besar kekuatan spiritual dicurahkan, mengalir ke dalam pedang pembunuh naga tersebut, yang menyebabkan pedang itu tiba-tiba bergetar dengan keras. Seni pedang 9 bayangan. Dev masih bisa mengingat, bagaimana seni pedang 9 bayangan, yang dipraktikkan oleh leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Teknik keterampilannya sangat kuat, yang mampu menciptakan 9 klon, dan bisa menggunakan semua klon itu untuk menyerang. Dev juga ingin mencobanya, untuk melihat bagaimana dia akan melakukan teknik tersebut. Segera, banyak klon tiba-tiba muncul, berdiri di belakang Dev. Masing-masing dari klon memegang pedang pembunuh naga, pakaian mereka berkibar-kibar, persis seperti Dev. 9 klon meletus dengan aura yang sama dengan Dev. Tebasan. Teriak Dev dengan marah, pedang pembunuh naga diarahkan kepada Huoxia, dan pedang pembunuh naga di tangan semua klon menyapu, mereka semua menuju ke arah Huoxia. Tidak mungkin, bagaimana ini mungkin? Mata Huoxia terbelalak kaget, dia bertanya-tanya, bagaimana bisa bayangan Dev memiliki aura dan kekuatan yang sama dengan tubuh aslinya? Serangan semacam ini membuat kulit kepalanya kesemutan, rasa ketakutan muncul di dalam hatinya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk berani melawan serangan tersebut. Aku tidak akan mampu menahan serangan pedang ini, jika aku menerimanya, aku pasti akan mati. Di bawah tatapan semua orang, Huoxia melepaskan harga dirinya, segera berbalik dan melarikan diri. Dia menyadari bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan pedang ini, bagaimanapun caranya. Serangan 10 telapak tangan barusan, hampir membuatnya terbunuh, bagaimana dia mampu menerima serangan pedang yang mengerikan ini. Tak lama kemudian, Huoxia sudah melarikan diri ratusan meter jauhnya. Dev bisa menyaksikan bagaimana Huoxia melarikan diri dengan putus asa, matanya bersinar dengan cahaya dingin di dalamnya. Segera, pedang pembunuh naga meledak dengan cahaya pedang yang menyilaukan. Wosh! Wosh! Pedang pembunuh naga di tangan para avatar sudah diayunkan, dan pada saat ini, 10 cahaya pedang melesat dengan cepat, seperti meteor yang melintasi langit malam, langsung menuju kepada Huoxia. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, Huoxia meraung dengan keras, menggunakan api untuk membentuk perisai di sekujur tubuhnya. Boom, boom, boom. Suara ledakan keras terdengar, 10 cahaya pedang yang bergerak menuju Huoxia, bertabrakan dengan perisai api, yang dia atur untuk melindungi seluruh tubuhnya.
Namun, perisai itu hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Aliran energi pedang yang tersisa, tanpa ampun menembus melewati tubuhnya. 1, 2, 3, dan 10. Pada akhirnya, tubuh Huoxia terpotong menjadi banyak potongan, dan bahkan roh primordialnya juga dipotong-potong. Syok terlihat jelas di wajahnya. Untuk sesaat, tidak ada suara jeritan yang terdengar, hanya suara potongan tubuh Huoxia yang jatuh ke tanah. 10 telapak tangan, dan 10 pedang. Dev menepati janjinya dengan tindakan nyata. Dia berjanji kepada Kueni, dia akan membayar kembali tindakan Huoxia dengan balasan 10 kali lipat. Kekuatan yang ditunjukkan Dev mengejutkan semua orang. Khusus untuk ilmu pedang 9 bayangan dan telapak guntur, dia telah belajar banyak dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno. Tuan Chen, ayo kita kembali. Yihei melangkah maju dan berkata kepada Dev. Aku belum bisa kembali, karena 5 elemen iblis surgawi pasti akan mencegat dan membunuh secara terpisah. Aku khawatir pembudidaya biasa lainnya juga berada di dalam bahaya. Dev berkata dengan sedikit cemberut. Mereka hanya pembudidaya biasa, tidak peduli dengan apa yang telah mereka lakukan. Di dunia surga dan manusia ini, ada pembunuhan setiap hari. Jika Tuan Chen peduli dengan mereka semua, hal itu akan menghambat perjalanan kita. Yihei mencoba untuk membujuk Dev. Jika orang lain saling membunuh, aku tidak akan peduli. Akan tetapi, aku akan mengurus 5 elemen iblis surgawi ini terlebih dahulu. Mata Dev dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka masih berada di tanah harta karun, Dev masih bisa mengingat bagaimana anggota 5 elemen iblis surgawi memburu dan mengejar mereka. Melihat keteguhan di mata Dev, Yihei tidak mencoba membujuknya lagi. Apapun yang ingin dilakukan Dev, dia akan membantunya dengan seluruh kemampuannya. Pada akhirnya, dia mengikuti Dev dari belakang. Selama Dev dalam bahaya, dia akan segera turun tangan. Kalau begitu, ayo kita cepat pergi. Melihat Yihei tidak mengatakan apa-apa, Dev dengan cepat menuju ke arah lain di tanah ujung utara ini. Dev terus memperluas kesadaran spiritual ke sekitarnya, bahkan memperluas jangkauannya hingga beberapa mil jauhnya. Pada saat ini, Dev seperti radar yang bergerak, meskipun jaraknya beberapa mil, dia bisa merasakannya dengan jelas. Segera, Dev bisa merasakan sesuatu dan dia tiba-tiba berhenti, lalu bergegas ke arah barat daya. Melihat Dev bergerak dengan cepat, Yihei dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Saat Dev dan yang lainnya terus mendekat, suara perkelahian dan lolongan terdengar di telinga mereka. Dari selusin pembudidaya biasa, tidak banyak dari mereka yang tersisa. Mereka telah dibantai oleh Huoxia. Jika bukan karena kesombongan Huoxia, untuk bermain-main dengan permainan kucing menangkap tikus, para pembudidaya biasa ini pasti sudah lama mati. Cepat lari, jika kamu tidak melarikan diri, kamu akan mati. Huoxia berkata kepada beberapa kultivator biasa yang tersisa. Akan tetapi, para kultivator biasa ini penuh luka di tubuhnya. Mereka sudah terengah-engah karena kelelahan, dan mereka sudah tidak mempunyai banyak tenaga untuk bisa melarikan diri. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka, bagaimanapun juga, aku tidak bisa melarikan diri. Barney sedang terbaring di tanah, wajahnya pucat pasi, dia tahu dia akan mati, jadi dia tidak ingin melarikan diri. Benar, kami sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Beberapa pembudidaya biasa lainnya juga tergeletak di tanah, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Menyaksikan para pembudidaya biasa berhenti melarikan diri, mata Huoxia menjadi dingin, dan dengan lambaian tangannya, sebatang pohon anggur muncul dari udara tipis, langsung menjerat Barney. Barney, yang sedang dijerat dengan tanaman anggur, diangkat ke udara. Ketika tanaman merambat itu semakin terjalin erat, membuat Barney sulit bernapas, dan tulang-tulang di tubuhnya terdengar berderak. Apakah kamu akan melarikan diri atau tidak? Jika tidak, aku akan mencekikmu sampai mati, kata Huoxia kepada Barney. Barney menggertakkan giginya, dia sudah membulatkan tekadnya untuk mati di sini. Meskipun jika dia melarikan diri sekarang, dia pasti akan kelelahan. Lebih baik mati saat ini, daripada kelelahan sampai mati. Melihat sikap Barney yang begitu teguh, Huoxia benar-benar sangat marah. Kekuatan pohon anggur meningkat lagi, dan Barney tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, yang menyebabkan tulang rusuknya mulai patah di bawah belitan tanaman anggur itu. Rasa sakit yang parah membuat Barney berkeringat deras, tetapi dia tidak ingin mengeluarkan suara sedikit pun. Menyadari bahwa dia pasti akan mati, Barney tidak ingin membiarkan Huoxia merasa puas. Bersambung.